Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu manajemen keuangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan, ini adalah nama kelompok kami. Terima kasih. Langsung saja, apa itu manajemen keuangan internasional? Manajemen keuangan internasional ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional. Maksudnya adalah suatu manajemen yang menangani keuangan secara internasional, sehingga membantu kelancaran dari transaksi internasional, seperti ekspor, impor, dan valuta, dan lain sebagainya. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Tujuannya yang paling utama adalah mencari keuntungan dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham dalam lingkup operasi internasional. Selanjutnya, apa saja aktivitas manajemen keuangan internasional? Dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua, aliran real, yaitu arus masuk barang dagangan, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang ketiga, aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dan perilaku. Hakikatnya, manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara-negara kapitalis maju ke negara-negara sedang berkembang. Selanjutnya, apa pentingnya mempelajari manajemen keuangan internasional? Ada beberapa hal yang tercantum di dalam PowerPoint ini. Yang pertama, membantu manajer keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian internasional. Yang kedua, mengetahui siklus ekonomi dunia. Yang ketiga, mengetahui kelebihan MNC dan memberdayakan NSB sehingga NSB tergantung kepadanya. Yang keempat, mengetahui moral bangsa, patriot kapitalis, birokrat kapitalis, komprador. Yang kelima, memahami karakter MNC yang hanya berorientasi menjadi keuntungan tanpa peduli nasib banyak rakyat yang dikuasainya. Yang keenam, mengetahui aliran dana dari negara maju ke NSB dan dari NSB ke negara maju. Selanjutnya, yakni tentang ruang lingkup manajemen keuangan nasional. Pada hakikatnya, ruang lingkup manajemen bisnis internasional adalah suatu studi yang mempelajari dan menganalisis tentang perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan POAC atas sumber daya alam manusia, teknologi, keuangan, infrastruktur, entrepreneur, dan informasi. Dengan memperhatikan lingkungan eksternal, baik yang bersifat internasional atau global maupun lokal, dan lingkungan internal agar perusahaan mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar mampu bersaing, baik secara internasional maupun domestik, sehingga dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Selanjutnya yakni sistem moneter internasional. Ialah struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Di sini ada beberapa macam sistem moneter internasional yang lazim digunakan, antara lain 1. Kurs tetap, 2. Kurs mengambang,
3. Mengambang terkendali. 4. Pengaturan zona target. 5. Kurs tertambat. 6. Tertambat merangkak. 7. Tertambat pada sekeranjang mata uang. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional merupakan proses perkembangan kapitalis global di dalam usahanya yang dapat dilakukan melalui perdagangan, perang, penjajahan, dan melalui penentuan standar mata uang. Dan berikut adalah rangkuman sejarah perkembangannya. Sistem moneter internasional dimulai pada 1821 sejak Perang Napoleon dengan berlaku standar emas. Pada tahun 1919 sampai 1925, kurs berfluktuasi. 1925 sampai 1931 standar emas. 1931 sampai 1940 nasionalisme moneter. 1945 sampai 1971 Bretton Woods. 1971 sampai sekarang kurs mengambang. Sistem moneter Eropa Maret 1979, masyarakat ekonomi Eropa membuat sistem satu mata uang Eropa. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran ialah sejumlah pembayaran atau penerimaan suatu negara kepada negara lain akibat impor-ekspor dan arus modal masuk dari kapitalis global. Aliran barang dan jasa internasional. 1. Produk nasional sama dengan konsumsi ditambah tabungan. 2. Pengeluaran nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi. 3. Pendapatan nasional dikurangi pengeluaran nasional sama dengan tabungan dikurangi investasi. 4. Pendapatan nasional lebih besar dari pengeluaran nasional sama dengan surplus kapital dikurangi investasi ke luar negeri. 5. Tabungan sama dengan investasi domestik ditambah investasi asing. Berikut adalah lembaga keuangan internasional. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu MF, dibentuk di Bridgewater, New Hampshire pada Juli 1944. Yang kedua, Bank Dunia pada 1944. Yang ketiga, International Finance Corporation. Yang keempat, International Development Association. Yang kelima, Bank for International Settlement. Yang keenam, Regional Development Agencies. Kurs adalah perbandingan nilai antar mata uang atau harga suatu mata uang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika membicarakan perihal kurs, berarti kata kuncinya adalah nilai tukar uang yang berbeda. Dalam kurs terdapat dua jenis, yaitu apresiasi, yang berarti nilai mata uang mengalami kenaikan dibanding mata uang lainnya, dan depresiasi yang berarti nilai mata uang mengalami penurunan dibanding mata uang lainnya. Manfaat kurs adalah menjadi alat tukar menukar barang dan jasa yang dilakukan antar negara, sehingga manfaat kurs bagi bisnis itu dirasa penting dalam perdagangan internasional. Keseimbangan kurs mata uang. Keseimbangan kurs mata uang ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang, antara lain yaitu laju inflasi, tingkat pendapatan, tingkat bunga, kontrol pemerintah, dan yang terakhir pengharapan pasar. Pasar valuta asing sendiri ialah jual beli valuta asing yang pada umumnya dilakukan melalui informasi elektronik komputer, terdapat di semua negara, berfluktuasi setiap jam pada setiap hari kerja. Fungsi pasar falas adalah yang pertama transfer daya beli.
pasar akan menyelenggarakan transaksi internasional dengan menyediakan fasilitas untuk mengkonversikan mata uang domestik ke mata uang asing atau sebaliknya. Yang kedua, penyediaan kredit dan bankers acceptance. Menyediakan fasilitas kredit jangka pendek pada pelaku sebagai media transfer atau transaksi untuk pembayaran dan atau penyerahan barang yang tidak perlu segera diselesaikan. Penyediaan kredit diperlukan untuk membiayai barang dalam perjalanan. Importir dapat membayar tunai untuk barang yang dibeli sebelum barang datang, sedangkan eksportir dapat membiayai sebelum barang datang. Yang ketiga, meminimalisirkan resiko hedging dan forward. Perubahan kurs di masa datang akan menimbulkan risiko terhadap pelaku yang melakukan transaksi dengan mata uang asing, baik untuk transaksi ekspor, impor, pinjaman, dan investasi dalam mata uang asing. Dalam pasar falas, harus dibedakan antara kurs, kuotasi, pasar spot, pasar forward, pasar future, dan pasar opsi. Kurs ialah nilai tukar falas, harga mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Kuotasi ialah kesediaan untuk membeli atau menjual falas pada tingkat harga yang berlaku. Selanjutnya, yakni paritas daya beli. Paritas daya beli sendiri ialah sebuah teori yang mengukur harga di berbagai lokasi berbeda dengan menggunakan sekumpulan barang untuk membedakan daya beli real antara mata uang yang berbeda. Paritas daya beli disebut hukum satu harga, yakni Law of One Price, menjelaskan hubungan antara nilai tukar dan harga komoditas. Komoditas yang sama akan memiliki harga yang sama pula, walaupun dijual di tempat yang berbeda. Yang ketiga, misalnya aja harga gula di Indonesia itu seharga 5.000 per kilo, sedangkan di Amerika Serikat itu 0,5 US dollar, maka paritas daya beli adalah Rp5.000. Paritas tingkat bunga atau interest rate parity. Paritas tingkat bunga adalah hukum suatu harga di pasar uang. Paritas tingkat bunga atau PTB sama dengan paritas daya beli atau PDB. Bedanya, PTB berlaku di pasar sekuritas atau uang, sedangkan PDB berlaku di pasar barang. Paritas tingkat bunga ini juga menunjukkan bahwa perbedaan tingkat bunga pada international money market akan cenderung sama dengan kurs forward premium atau kurs forward diskon pada pasar valuta asing. Investor dapat memilih investasi di dalam negeri atau di luar negeri tergantung dari tingkat bunga. Jika tingkat bunga dalam negeri lebih tinggi daripada di luar negeri, maka ditambah premi atau diskon kurs forward tahunan, dan investor harus memilih investasi di dalam negeri. Sebaliknya, jika investor ingin memilih investasi di luar negeri, maka mereka akan menghadapi resiko perubahan kurs, dan mereka harus mengadakan kontrak forward. PTB ini unsur pokoknya adalah perbedaan tingkat bunga dan premi kurs forward. Hedging, arbitrase, dan spekulasi. Hedging atau lindung nilai adalah sejenis instrumen investasi derivatif yang dilakukan dalam rangka lindung nilai terhadap resiko yang mungkin muncul akibat perubahan harga di pasar. Tujuan dari hedging ini adalah untuk memberikan lindung nilai agar investor terhindar dari kemungkinan rugi jika harga aset di pasar berubah ke arah yang tidak diinginkan. Hedging ini dapat melalui pasar forward. Lalu ada arbitrase. Arbitrase ini adalah tindakan pembelian atau penjualan komoditi termasuk valuta asing di suatu tempat dan pada saat yang bersamaan menjual atau membeli kembali komoditi di tempat lain pada tingkat harga yang menguntungkan. Arbitrase untuk falas sendiri timbul karena adanya perbedaan tingkat kurs pada mata uang yang sama di beberapa tempat yang berbeda, seperti pada bank atau dealer yang berbeda. Aktivitas arbitrase ini pada akhirnya akan menyebabkan tingkat kurs menjadi sama di berbagai tempat. Kemudian spekulasi.
Spekulasi ini mengacu pada tindakan melakukan transaksi keuangan yang memiliki risiko besar kehilangan nilai, tetapi juga memegang ekspektasi kenaikan signifikan atau nilai utama lainnya. Sehingga kerugian lebih diimbangi oleh kemungkinan keuntungan yang besar dan imbalan lainnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.